Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi sama saya, Roza, di materi-materi matematika ekonomi. Oke, saya harap materi-materi yang saya paparkan bermanfaat dan mudah dipahami. Sebelum kita mulai, jangan lupa diklik subscribe, diklik loncengnya supaya dapat pemberitahuan dari saya. Kemudian jangan lupa di-share dan dikasih komen. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan kalkulus diferensial dengan satu variabel bebas. Nah, yang umumnya penerapan diferensial pertama bisa kita jumpai di elastisitas permintaan dan penawaran. Konsep koefisien elastisitas secara umum dapat kita definisikan sebagai perubahan persentase suatu variabel terikat sebagai akibat adanya perubahan persentase suatu variabel bebas. Jika konsep elastisitas ini diterapkan pada fungsi permintaan, berarti kita mengukur perubahan persentase jumlah yang diminta konsumen sebagai akibat adanya perubahan persentase pada harga barang itu sendiri dan variabel bebas lain yang mempengaruhinya secara parsial. Dan hal ini kita sebut sebagai elastisitas permintaan. Juga hal serupa jika diterapkan pada fungsi penawaran. Berarti kita mengukur perubahan persentase jumlah yang ditawarkan produsen sebagai akibat perubahan persentase pada harga barang itu sendiri dan variabel bebas lain yang mempengaruhinya secara parsial. Dan hal ini sering disebut sebagai elastisitas penawaran. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama tentang elastisitas permintaan, ya. Nah, definisi adalah koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Misalkan fungsi permintaan atau QD sama dengan FP, maka elastisitas permintaan sama dengan turunan dari fungsi QD dikali P per QD. Nah, jenis elastisitas permintaan ini ada beberapa. Jika elastisitasnya lebih besar dari 1, maka permintaan di titik itu elastis terhadap harga. Jika elastisitasnya sama dengan 1, maka permintaan di titik itu uniter terhadap harga. Jika elastisitasnya lebih kecil daripada 1, maka permintaan di titik itu tidak elastis terhadap harga. Dan jika elastisitasnya sama dengan tidak terhingga, maka permintaan di titik itu elastis sempurna terhadap harga. Dan jika elastisnya sama dengan 0, maka permintaan di titik itu tidak elastis sempurna terhadap harga. Oke, jadi bisa lebih besar dari 1, sama dengan 1, lebih kecil dari 1, tidak terhingga, dan sama dengan 0. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, misalnya, ada sebuah fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 25 dikurang 3P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaan dan pada tingkat harga P sama dengan 5. Nah, kita menjawab. Elastisitas permintaan rumusnya turunan pertama dari fungsi Q dikali P per QD, ya. Turunan pertama dari fungsi QD-nya 25 kurang 3P kuadrat, maka turunan pertamanya adalah negatif 6P, ya, negatif 6P dikali P per QD, QD-nya 25 kurang 3P kuadrat, maka 6P kuadrat dibagi 25 kurang 3P kuadrat. Nah, pada saat P sama dengan 5, maka elastisitasnya kita masukkan P-nya 5, maka kita dapat elastisitas sama dengan negatif 6 dikali 5 kuadrat dibagi 25 dikurang 3 kali 5 kuadrat. Hasilnya elastisitasnya adalah 3, berarti lebih besar dari 1. Karena elastisitasnya sama dengan 3 dan itu lebih besar dari 1, maka pada permintaan pada P sama dengan 5 adalah elastik, ya. Jika harga naik atau turun sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta juga akan berkurang atau bertambah sebanyak 3%. Oke. Nah,
Selanjutnya, kita akan membahas tentang elastisitas penawaran. Definisinya, koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Nah, misalkan fungsi permintaan QS sama dengan FP, maka elastisitas permintaan sama dengan turunan pertama fungsi QS dikali P per QS. Nah, jenis elastisitas permintaan juga nanti ada 5. Elastisitas lebih besar dari 1 sama dengan 1, lebih kecil dari 1, tidak terhingga, dan sama dengan 0. Kalau lebih besar daripada 1, berarti penawarannya di titik itu elastis terhadap harga. Jika sama dengan 1, berarti penawaran di titik itu uniter terhadap harga. Dan jika penawaran di titik itu tidak elastis, dan jika elastis penawaran lebih kecil dari 1, maka penawaran di titik itu tidak elastis terhadap harga. Dan jika elastisitas penawaran sama dengan tidak terhingga, maka penawaran di titik itu elastis sempurna terhadap harga. Dan terakhir, jika elastisitas penawaran sama dengan 0, maka penawaran di titik itu tidak elastis sempurna terhadap harga. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, diketahui sebuah fungsi penawaran suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QS sama dengan negatif 200 ditambah 7P kuadrat. Tentukanlah elastisitas penawarannya dan pada tingkat harga P sama dengan 10 dan P sama dengan 15. Oke, kita jawab ya. Nah, elastisitas permintaan tadi rumusnya adalah turunan pertama dari fungsi QS dikali P per QS. Nah, elastisitas dari penawarannya sama dengan turunan dari pertama fungsi QS, negatif 200 tambah 7P kuadrat. Turunannya adalah 14P, ya. Berarti 14P dikali P per QS-nya, negatif 200 tambah 7P kuadrat. Ya, sama dengan 14P kuadrat dibagi negatif 200 tambah 7P kuadrat. Nah, kemudian substitusi pada harga, jika P 10, maka elastisitas penawarannya adalah 14 kali 10 kuadrat dibagi negatif 200 tambah 7 kali 10 kuadrat. Hasilnya adalah sama dengan 2,8. Nah, jika pada P sama dengan 5, maka elastisitas penawarannya sama dengan 14 kali 15 kuadrat dibagi negatif 200 tambah 7 kali 15 kuadrat. Hasilnya sama dengan 2,3. Ya. Nah, karena elastisitas penawarannya 2,8 dan 2,3 lebih besar dari 1, maka penawaran pada P sama dengan 10 dan 15 itu adalah elastis. Jika harga naik atau turun sebesar 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang atau bertambah juga sebanyak 2,8% dan 2,3%, sesuai dengan elastisitas penawarannya. Oke, cukup jelas ya sampai di sini. Itu tentang elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Nah, selanjutnya yang ada aplikasi lain dari diferensial ini adalah untuk menghitung biaya, ya. Yang pertama adalah biaya marginal. Definisi dari biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Nah, biasanya fungsi biaya marginal merupakan turunan pertama dari fungsi biaya total. Jadi, biaya marginal sama dengan turunan pertama dari fungsi total. MC sama dengan biaya marginal, TC sama dengan biaya total atau total cost. Contoh, jika suatu perusahaan manufaktur ingin menghasilkan suatu produk, di mana fungsi biaya total telah diketahui adalah TC sama dengan 0,1Q pangkat 3 dikurang 18Q kuadrat ditambah 1700Q tambah 34.000. Pertanyaannya, carilah fungsi biaya marginal atau MC. Berapa jumlah produk yang dihasilkan agar biaya marginalnya minimum? Dan MC, berapa nilai biaya marginal tersebut? Nah, oke, coba kita jawab penyelesaiannya. Yang pertama diketahui berarti TC sama dengan 0,1Q pangkat 3 dikurang 18Q pangkat 2 ditambah 1700 Q ditambah 34.000. Nah, fungsi biaya marginal diperoleh dari derivatif
pertama atau turunan pertama dari fungsi biaya total. Berarti turunan pertamanya adalah 0,3 Q kuadrat dikurang 36 Q ditambah 1700. Nah, untuk memperoleh biaya marginal minimum, maka langkah pertama mengambil derivatif pertama pada persamaan yang A, kemudian disamakan dengan 0, gitu ya. Jadi turunan pertama lagi dari fungsi marginal. Jadi fungsi marginal itu 0,3 Q kuadrat dikurang 36 Q tambah 700. Turunan pertama dari marginal cost atau turunan kedua dari total cost, ya, sama dengan 0,6 Q dikurang 36. Nah, kita samakan dengan 0, 0,6 Q dikurang 36 sama dengan 0. 0,6 Q sama dengan 36. Jadi Q sama dengan 60. Jadi kuantitas yang harus dihasilkan adalah sebesarnya 60 unit. Untuk menguji biaya marginal minimum diujikan dengan derivatif kedua dari marginal cost D kuadrat turunan kedua dari marginal cost sama dengan 0,6 lebih kecil dari 0, maka dia adalah minimum. Selanjutnya, untuk mendapatkan marginal cost minimum, kita substitusikan nilai Q sama dengan 60 ke persamaan marginal cost tadi, yaitu 0,3 kali Q kuadrat kurang 36 Q tambah 1700. 0,3 kali 60 kuadrat kurang 36 kali 60 tambah 1700 sama dengan 1080 tambah 2160 tambah 1700 sama dengan 620. Jadi biaya marginal minimum sebesar 620 dapat diperoleh jika perusahaan menghasilkan produk sebanyak 60 unit. Oke, sudah jelas ya. Nah, kalau misalnya terlalu cepat, kalian bisa ulangi lagi videonya. Oke, nah kita lanjut ya. Berikutnya adalah penerimaan marginal. Kondisinya ini merupakan penerimaan tambahan yang dikeluarkan untuk 1 unit tambahan produk yang terjual. Nah, fungsi penerimaan marginal merupakan turunan pertama dari fungsi penerimaan totalnya. MR sama dengan R aksen atau turunan pertama dari fungsi R sama dengan DR per DQ. Keterangannya MR adalah penerimaan marginal dan R adalah penerimaan total. Nah, contoh, naikkan sebuah fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh fungsi P sama dengan 16 dikurang 2Q. Maka penerimaan totalnya R sama dengan P kali Q sama dengan fungsi Q sama dengan 16Q dikurang 2Q kuadrat. Maka penerimaan marginalnya MR sama dengan turunan pertama fungsi R sama dengan 16 kurang 4Q. Ini ringkasan dari fungsi penerimaan biaya konsumsi dan tabungan. Ya, fungsi penerimaan total R sama dengan FQ, fungsi penerimaan marginal MR sama dengan DR per DQ, turunan dari fungsi R. Nah, fungsi penerimaan rata-rata atau AR sama dengan R per Q. Nah, fungsi biaya total sama dengan C FQ, fungsi biaya marginal MC sama dengan turunan dari fungsi C. Sedangkan fungsi biaya rata-rata atau AC sama dengan C per Q. Fungsi konsumsi sama dengan HC sama dengan FY, fungsi Y, fungsi konsumsi marginal MPC sama dengan DC per DY atau turunan dari fungsi konsumsi, dan fungsi konsumsi rata-rata adalah C per QY. Fungsi tabungan adalah S sama dengan FY, fungsi tabungan marginal MPS adalah fungsi turunan dari fungsi S, dan fungsi tabungan rata-rata atau MPS sama dengan S per Y. Berikutnya rumus-rumus untuk optimasi fungsi. Yang pertama ada penerimaan total yang maksimum. Penerimaan total maksimum itu syaratnya turunan pertama harus sama dengan 0 dan turunan kedua harus lebih kecil daripada 0. Dengan penerimaan total pajak yang maksimum, turunan pertamanya harus sama dengan 0 dan turunan keduanya harus lebih kecil dari 0. Nah, untuk laba maksimum, turunan pertama dari labanya harus sama dengan 0
dan turunan keduanya harus lebih kecil daripada 0. Sedangkan untuk biaya rata-rata dan total minimum, turunan pertamanya sama dengan 0 dan biaya rata-ratanya adalah turunan pertama dari fungsi biaya rata-rata. Ya, syaratnya juga turunan keduanya harus lebih kecil dari 0. Nah, sekarang kita coba analisis keuntungan maksimum ya. Mu sama dengan R dikurang C. Mu optimum jika turunan pertama dari mu sama dengan 0 ya, atau R kurang C aksen sama dengan 0, atau R aksen kurang C aksen sama dengan 0 ya, atau MR kurang MC sama dengan 0. Nah, jika turunan kedua lebih kecil daripada 0, maka keuntungannya maksimum. Jika turunan kedua lebih kecil dari 0, maka labanya minimum atau kerugian maksimum. Soal, jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan P sama dengan 557 dikurang 0,2 Q dan total cost-nya sama dengan 0,05 Q kuadrat kurang 0,2 Q 0,05 Q pangkat 3 kurang 0,2 Q kuadrat tambah 17 Q tambah 7000. Maka yang dipertanyakan, berapakah jumlah output yang harus dijual supaya perusahaan memperoleh laba yang maksimum? Berapa laba maksimum tersebut? Berapa harga jual per unit? Berapa biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan? Dan berapa penerimaan total yang diperoleh oleh perusahaan? Oke, kita jawab. Sama dengan 557 kurang 0,2 Q dan TC sama dengan 0,05 Q pangkat 3 kurang 0,2 Q kuadrat tambah 17 Q tambah 7000. Maka yang untuk menjawab pertama, berapakah jumlah output yang harus dijual supaya produsen memperoleh laba yang maksimum? Berarti kita harus cari laba sama dengan R kurang C. R itu sama dengan P kali Q. R-nya sama dengan 557 kurang 0,2 Q dikali Q. Jadi R sama dengan 557 Q kurang 0,2 Q kuadrat. Nah, TC-nya 0,05 Q pangkat 3 kurang 0,2 Q kuadrat tambah 17 Q tambah 7000. Berarti laba R kurang C. 557 Q kurang 0,2 Q kuadrat dikurang 0,05 Q pangkat 3 kurang 0,2 Q kuadrat tambah 17 Q tambah 7000. Hasilnya 557 Q kurang 0,2 Q kuadrat kurang 0,05 Q pangkat 3 tambah 0,2 Q kuadrat kurang 17 Q kurang 7000. Hasil akhirnya sama dengan negatif 0,05 Q pangkat 3 tambah 540 Q kurang 7000. Nah, jika turunan pertama sama dengan 0, maka 0,05 Q pangkat 3 tambah 5400 Q kurang 7000 sama dengan 0 ya. Kalau misalnya kemudian 0 sama dengan 0, turunan pertama dari labanya, berarti 0 sama dengan negatif 0,15 Q kuadrat tambah 540 ya. Terus hasilnya 0,15 Q kuadrat sama dengan 540. Nah, Q kuadrat sama dengan 540 dibagi 0,15, maka Q kuadrat sama dengan 3600. Q sama dengan lebih kurang 60. Nah, turunan kedua dari laba adalah lebih kecil dari 0. Maka kita substitusikan 0,3 Q dikali Q-nya adalah 60. Ya, pakai yang nilai positifnya. Maka untuk 0,3 kali 60 jadi negatif 18, maka negatif 18 lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0 berarti dia maksimum. Maka jumlah output yang harus dijual supaya perusahaan memperoleh laba maksimum adalah 60 unit. Berapa laba menurut maksimum tersebut? U-nya sama dengan 0,05 Q kuadrat tambah 540 Q kurang 7000.
0,05 kali 60 pangkat 3 tambah 50 kali 60 kurang 7.000. Negatif 10.800 tambah 32.400 kurang 7.000, hasilnya 14.600. Jadi laba maksimum sekitar 14.600. Harga jual per unit sama dengan 557 kurang 0,2 kali Q. P sama dengan 557 dikurang 0,2 kali 60. P sama dengan 557 dikurang 12, maka P-nya sama dengan 545. Berapakah biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan? TC sama dengan 0,05 Q pangkat 3 kurang 0,2 Q kuadrat tambah 17 Q tambah 7.000. Hasilnya 0,05 kali 60 pangkat 3 kurang 0,2 kali 60 pangkat 2 tambah 17 kali 60 tambah 7.000. Hasilnya lagi adalah 10.800 kurang 720 tambah 1.020 tambah 7.000. Maka total cost-nya adalah 18.100. Kemudian berapa penerimaan total yang diperoleh dari perusahaan? R sama dengan 557 Q dikurang 0,2 Q kuadrat. R sama dengan 557 dikali 60 dikurang 0,2 kali 60 kuadrat. Hasilnya R sama dengan 33420 kurang 720, R sama dengan 32.700. Ya, penerimaannya 32.700. Nah, sekarang kita masuk ke penerimaan maksimum perpajakan. Fungsi penerimaan dan penawaran, kita langsung ke contoh ya. Fungsi penerimaan dan penawaran sejenis barang adalah QD sama dengan 4 kurang P dan QS sama dengan 2P kurang 4. Tentukanlah penerimaan maksimum dari pajak yang diterima oleh pemerintah bila pemerintah mengenakan pajak sebesar T per unit terhadap barang yang dijual. Dan hitunglah besarnya T. Nah, kita coba selesaikan. QD sama dengan 4 kurang P sebelum pajak. Maka setelah pajak juga tetap ya, QD sama dengan 4 kurang P. QS sama dengan 2P kurang 4. Maka setelah pajak, QDT, QST-nya adalah 2 kali P kurang T kurang 4. Ya. Atau 2P kurang 2T kurang 4. Nah, kita cari keseimbangan pasarnya setelah pajak bila QDT sama dengan QST. QDT-nya 4 kurang P, sedangkan QST-nya 2 kali P kurang T kurang 4. Ya, kita selesaikan. 4 kurang 4P sama dengan 2P kurang 2T kurang 4. T sama dengan 1,5P kurang 4. Kita substitusikan transformasi rumus ke 1 didapat fungsi T sama dengan RQ sebagai berikut. T sama dengan 1,5 dikali 4 kurang Q dikurang 4 sama dengan 6 dikurang 1,5 Q dikurang 4 sama dibagi 6 dikurang 4 2, berarti negatif 1,5 Q ditambah 2. Nah, maka pajak yang diterima oleh pemerintah adalah T sama dengan T kali Q, negatif 1,5 Q tambah 2 kali Q. Maka fungsi T-nya Q sama dengan negatif 1,5 Q kuadrat tambah 2Q. Nah, pajak total akan mencapai maksimum bila dipenuhi dua syarat. Yang pertama, syarat itu kan turunan pajak pertamanya harus sama dengan 0. Maka kita coba T aksinya negatif 3Q tambah 2, berarti 3Q sama dengan 2. 3Q tambah 2 sama dengan 0. Q sama dengan 2 per 3. Setelah mencukupi, turunan keduanya harus lebih besar daripada 0. X-nya sama dengan negatif 3. Maka pajak maksimum pada Q sama dengan 2 per 3. Penerimaan pajak yang maksimum, substitusikan Q sama dengan 2 per 3. Ketiga, diperoleh penerimaan pajak yang maksimum sebagai berikut. T sama dengan negatif 1,5 Q kuadrat tambah 2Q. Maka T maksimumnya
negatif 1,5 kali 2/3 pangkat 2 tambah 2 kali 2/3 sama dengan negatif 2/3 tambah 4/3. Maka hasilnya adalah 2/3. Besarnya pajak per unit, substitusikan nilai Q ke dalam persamaan 2, maka diperoleh nilai T sama dengan negatif 1,5 Q tambah 2. Negatif 1,5 kali 2/3 tambah 2. Ya, sama dengan 1. Jadi, penerimaan maksimum dari pajak yang diterima oleh pemerintah sebesar 2/3. Besarnya pajak per unit yang tersebut adalah T adalah sama dengan 1. Oke, sekarang pengaruh pajak dalam pasar monopoli. Jika terdapat barang yang dihasilkan atau dijual oleh pemegang monopoli dikenakan pajak penjualan sebesar T per unit, maka pajak ini akan menaikkan biaya per unit produk sebesar T, dan biaya total C akan naik sebesar TQ sebagai berikut. Biaya per unit produk setelah pajak rata-rata C sama dengan C tambah T. Biaya total setelah pajak sebesar T per unit, CT sama dengan C tambah TQ sama dengan Q kali CT. Besarnya laba yang diperoleh, laba sama dengan R dikurang CT, R dikurang C tambah TQ, R dikurang C dikurang TQ. Laba tersebut akan maksimum bila dipenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, turunan pertamanya harus sama dengan 0. Syarat yang kedua, turunan keduanya harus lebih kecil daripada 0. Nah, itu dia rumus untuk menghitung pengaruh pajak dalam pasar monopoli ya. Biaya rata-rata C itu adalah biaya rata-rata produk sebelum pajak. Oke, dan yang terakhir adalah model-model persediaan. Yang model pertama adalah kedatangan barang persediaan tidak kontinu. Untuk model ini total biaya persediaan tiap periode dirumuskan sebagai berikut. C sama dengan C2Q per 2 tambah C1D per Q. D itu permintaan tiap periode, C1 adalah setup cost, C2 adalah carrying cost per unit barang, Q adalah kuantitas barang yang ditempatkan dalam persediaan pada suatu saat, Q per 2 adalah persediaan rata-rata, dan DQ per Q adalah banyaknya kumpulan barang periode. Nah, sekarang model kedua adalah kedatangan barang persediaan sinambung atau kontinu. Bila kedatangan barang persediaan sinambung, maka total persediaannya dirumuskan sebagai berikut. C sama dengan setengah kali C2Q dikali 1 kurang D per K ditambah C1D per Q. D itu permintaan tiap periode, C1 adalah setup cost, C2 adalah carrying cost per unit, dan Q adalah kuantitas barang yang ditempatkan dalam pertambahan persediaan, sedangkan K adalah tingkat kedatangan barang atau kuantitas barang tiap periode. Oke, itu rumus untuk model-model persediaan. Oke, demikian ya, demikian presentasi atau pembahasan dari materi penerapan kalkulus diferensial dengan satu variabel. Saya harap saya tidak terlalu cepat. Jika terlalu cepat, kalian bisa ulang-ulang lagi videonya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa diklik subscribe, tombol lonceng, dan jangan lupa share serta di komen. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di materi-materi berikutnya.